Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuslih biha syani wa tahfadhu bi barakatiha imani wa tunawwir biha wajhi wa janani wa ta'simu biha anil khata' lisani. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد أفلح المتقون. Hadirin, kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Wasaya Diniyah yang judulnya Butlanu Amanil Maghfirah min ghairi sa'yin laha, yang artinya lebih bohongnya, batalnya, tidak tepatnya orang yang menginginkan maghfirah dari Allah tapi tanpa ada usaha. Ingin Allah mengampuni tapi nggak ada usaha untuk itu. Ini bohong, ya, nggak benar. Seperti orang mengharap gaji, nggak mau kerja, mana mungkin, ya? Kerja dulu, baru ada gajinya. Dan ketika bekerja pun dinilai kan oleh bos. Ini benar nggak kerjaannya nih? Pantas nggak mendapat gaji sekian? Atau tidak pantas? Atau mungkin dikeluarkan, ya? Jadi di dalam pembahasan ini, Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad akan menerangkan kepada kita satu perbandingan, ya, yang insya Allah kalau kita pikirkan orang itu akan sadar. Di sini Habib Allah mengetengahkan bagaimana para malaikat, ya, bagaimana para nabi, dan bagaimana para orang-orang soleh hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka dikatakan orang muttaqin, orang salihin, dan seterusnya. Jadi ini jadi bahan pertimbangan kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala maulana Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ilm fid darain amin wa waqut bil irsyad wa ghadhal ibad al-habib Abdullah bin Ala bil Haddad fi kitabi an-Wasaya Diniyah ila an qala wa amma amanil maghfirati wa dukhulul jannati min ghairi sa'yin lidzalik bi fi'lil ma'murat wal musara'ati fil khairat ma'a tarkil mahdhurat wa mujanabatis sayyi'at fa huwa humkun wa ghurur. Adapun orang-orang yang mengharapkan ampunan dari Allah, ya, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan dia ke surganya. Bagus, semua kita harapkan itu, ya. Tapi min ghairi sa'yin lidzalik, tanpa ada usaha untuk itu. Surga ya Rabb, jangan dapat azab kubur ya Rabb, husnul khatimah ya Rabb. Tapi la salah, maksiat jalan terus, kesalahan diulang, nggak ada taubatnya kepada Allah, nggak ada perasaan menyesalnya. Nah, ini kan bohong, ya. Bohong, ya. Apa saudara usaha Anda untuk mendapatkan maghfirah dan masuk surga itu? Apa usahanya? Kan begitu pertanyaannya. Usaha kita apa tuh? Allah menerangkan bi fi'lil ma'murat, dengan mengerjakan apa-apa yang diperintah seperti sholat, puasa, haji, zakat, ada di rukun Islam, ya. Wal musara'ah fil khairat, dan melaksanakan hal-hal yang bukan sifatnya wajib, kebaikan, sedekah sunnah, menolong orang, hadir majelis taklim seperti ini, ya, silaturahim, dan banyak lagi, masya Allah, kebaikan itu tidak terhitung jumlahnya. Ma'atar kilmah dengan lihat. Ini kuncinya kan, ya.
Dia kerjakan perintah-perintah Allah. Tuh, satu, pegang. Kalau ingin mendapatkan maghfirah dan dulu masuk surga. Kemudian secepat mungkin melakukan kebaikan-kebaikan. Berusaha. Ya. Nggak mau kalah sama orang untuk melakukan kebaikan. Yang mungkin sifatnya bukan wajib. Ya. Untuk menambah timbangan kita. Kemudian bersamaan dengan itu pula menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Tidak berzina, tidak mabok, tidak kurang ajar kepada ibu dan bapak, ya, tidak melakukan riba, tidak minum khamar, dan banyak hal-hal perbuatan dosa. Ya. Wa mujanabatis sayyi'at, dan menjauhkan hal-hal yang dianggap jelek oleh agama. Belum tentu disebutkan. Kejelekan banyak yang dianggap jelek. Kalau yang tadi udah jelas itu, zina, kurang ajar kepada ibu dan bapak, ya, khamar, dan seterusnya. Nah, ini ada hal-hal yang tidak disebutkan, tapi memang itu perbuatan yang tidak baik. Jauhkan. Baru Anda mungkin dengan itu punya semi tiket. Belum tentu selamat. Sudah menunjukkan bahwa Anda ingin masuk surga dan ingin mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah beli karcis. Kemana nanti beli karcis? Anak karcis saya ke Surabaya, surga Surabaya. Apakah Anda akan sampai nanti dengan kereta api yang Anda naik? Belum tentu. Semuanya tergantung kepada Allah SWT. Tapi minimal Anda sudah menunjukkan bahwa saya ini penumpang resmi, bukan penumpang yang gelap. Masya Allah. Ya. Gelap. Ya. Anda, kita juga jangan jadi hamba gelap, saudara. Jangan. Ya, hamba terang begini nih, tuh terang kan, kelihatan. Habib Ali, ya Habib Ahmad nih, ya Habib Hasan, terang kelihatan. Makanya kalau hadir pengajian jangan ngumpet-ngumpet di pinggir, jangan depan masuk. Ya. Biar kelihatan. Ya, biar malaikat lihat. Yang paling depan kalau ada rahmat turun dari Allah, ke depan dulu kan, enggak ke belakang. Ya. Tapi semuanya insyaallah fil khair. Ya. Baik. Kemudian orang yang seperti itu tuh mau masuk surga tanpa ada usaha, nggak melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya dan tidak berusaha untuk berbuat baik, ya, dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah, fahuwa hubbun. Itu besar kepala, saudara. Wa ghurur, tipuan. Ahmak, tipuan. Ya. Nggak benar tuh. Ya. Wa muwalatul lisyaitan la'anahullah bigobuli tazwirihi wa talbisihi wa tarwijihi lisyarr fi ma'radil khair. Dan dia seolah-olah tunduk kepada tipu daya syaitan, usaha-usaha syaitan untuk membelokkannya dari hal kebaikan, dan dengan tipuan-tipuannya yang kelihatan baik padahal syarr, kelihatan bagus padahal itu jahat. Syaitan ini pintar luar biasa. Ya. Ayo ngaji. Pak Rajus ngaji. Luar biasa. 10 hari aja, bosan. Syaitan kerjaannya begitu. Kelihatannya ngaji. Tapi di pengajian ngobrol. Kelihatannya ngaji. Tapi dari rumah ngaji, nggak sampai pengajian dia pacaran. Kan bisa aja. Dari rumah ngaji. Orang tuanya tahunya ngaji. Bisa aja. Syaitan pintar. Ya. Kalau ada orang yang pintar, syaitan lebih pintar lagi. Apa buktinya syaitan pintar? Kita banyak ketipu kan sama syaitan. Dia lebih pintar dari kita. Baik. Kemudian kalau Allah Ta'ala, ini orang kalau dia pengen masuk surga, tidak meninggalkan larangan Allah, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yattakhidhi syaitana waliya min dunillahi faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Mana tafsirnya kurang lebih? Tafsir. Makna Qur'annya nih, mana tafsir? Saya bukan ahli Quran soalnya, ya, bukan tafsir Al-Quran. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai ikutannya, syaitan dijadikan tuannya,
selain Allah, dia ikuti bisikan-bisikan syaitan, kan khasira khusrana mubina. Rugi dia. Rugi yang jelas-jelasan rugi. Kenapa saudara? Syaitan itu hanya janji-janjikan, iming-iming, ente senang. Senang di dunia, senang di akhirat. Sembayang, ya betul itu perintah Allah. Ente mesti sembayang, tapi kan ente masih muda nih. Nikmati nih masih muda, masa muda Anda. Bisa aja dia, ya, ada aja. Nikmati masa muda. Taubat gampang. Waktu masih panjang. Itu setan tuh. Diiming-iming kita. Hah? Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Yang dijanjikan oleh setan, iming-iming setan itu semua hanya tipuan belaka. Ujungnya nanti kalau kita sudah jatuh, setan tuh kalau pertama usaha sama kita sampai jatuh. Begitu jatuh kita minta tolong sama dia. Ngapain nolong? Anda sendiri lagi jatuh. Ustaz sendiri. Apa kamu dengar omongan saya? Setan tuh. Dia nggak tanggung jawab. Kenapa kamu dengar omongan saya? Kan ada Al-Quran. Kan ada hadis Rasulullah SAW. Kan ada ulama. Kenapa kamu ikut saya, setan? Kenapa tidak ikut mereka? Ngomong apa kita? Mengelus dada? Nggak ada mengelus dada, sudah. Nah, sekarang nih. Inilah gunanya kalau kita suka hadir majelis taklim. Akan membuka pikiran kita. Ya. Bahwa kita ini semua, kalau ini apa namanya nih? CCTV ya, itu bisa melihat semua. Yang zahir saudara, tapi syaitan bisa lihat batin kita. Lebih dari CCTV itu. Dia lihat mana nih? Siapa nih sekarang yang saya mau apa namanya? Kalau binatang buas apa namanya tuh? Mangsa saya yang mana nih? Ini dia berjalan nih sekarang nih dia jalan nih lihat. Mangsa saya yang mana nih? Yang kelihatan lebih benar, lebih bagus, lebih khusyuk. Wah itu lebih dia itu kan lagi. Kalau yang biasa-biasa, ditinggal gampang ini. Ini kelas bawah ini. Dicari yang kelas-kelas berat. Jadi kan orang yang dolal, orang yang sesat. Nasallallahu-alaihi. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Ya. Baik. Jadi jangan ikuti syaitan tuh. Memang untuk mengerjakan kebaikan banyak ujiannya, banyak cobaannya. Banyak cobaannya. Kadang-kadang cobaan ekonomi, kadang-kadang cobaan dari dalam, dari keluarga sendiri, kadang-kadang dari anak, kadang-kadang sakit, dan seterusnya. Maka orang yang paling beruntung, yang bisa menggunakan kesempatannya dengan baik. Sebelum datang sakit, sebelum datang susah, sebelum datang sibuk, sebelum digoda sama istri, sebelum digoda sama anak, dia sudah istiqomah. Dia sudah istiqomah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taqwa wal istiqamah insyaallah ya Allah ya Rahman. Ya. Baik. Wa man dhanna annahu yudhnib. Sekarang kan tadi dijelaskan. Kalau dia mau masuk surga harus ikut perintah Allah dan melakukan kebaikan. Sebaliknya orang yang mau masuk surga tanpa meninggalkan larangan Allah dan melakukan kebaikan itu bohong belaka. Tertipu dia. Jadi dua orang nih sekarang di depan kita. Satu orang ahli khair, satu orang ahli syar. Satu ahli rahman, satu ahli syaitan. Baik. Si ahli syaitan nih yang nganggap nggak perlu amal, pokoknya saya bisa. Allah Ghafurur Rahim. Kan ada sekarang orang yang begitu. Saya udah sering pernah menghadapi, nggak usah sudah sholat apa ini saya turunan baik, saya ini orang luar biasa. Saudara nanti yang dia nggak pakai orang tua, nggak pakai baik, apa-apa. Itu dengan amal anta wa amaluk. Ya. Nah, baik. Ketika si pendosa ini, ya. Wa man dhanna annahu yudhnib tsumma la yatub ila Allah taubatan shahihah. Dia tahu nih berbuat salah nih. Tapi nggak mau taubat sama Allah. Mungkin ada teman yang ngasuh, nanti jangan berzina. Dengar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Atau dia berbuat salah dikasih tahu. Tidak usah ikut campur urusan saya.
Terserah. Ya. Dia sudah berdosa, nggak mau bertobat kepada Allah, taubatan sahihah. Jadi maksud Habib Abdullah, kalau engkau berdosa, cepat-cepat tobat kepada Allah. Memang menurut manusia kan tidak maksum, bukan kayak nabi, bukan kayak malaikat. Kalau kita memang terkena dosa, buru-buru tobat, jangan dibiarin, jangan diterusin. Ah, udah kepalang, nggak ada istilah kepalang, saudara. Kalau kaki kita nyebur yang kanan, usahakan yang kiri jangan nyebur juga. Usahakan supaya naik yang kiri ini, keringkan. Supaya bisa jalan terus. Jangan pakai ada kepalang di dalam urusan dengan Allah SWT. Jangan. Apalagi masalahnya dosa, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau salah buru-buru tobat. Wa annahu ta'ala yaghfir lahu. Ini udah salah, nggak mau tobat, Allah pasti ngampuni saya. Ada orang-orang begitu ada. Ada, saudara. Kalau setan udah di kepalanya, sudah begitu. Wa annahu ta'ala yaghfir lahu. Allah bakal ngampunin dia. Wa kadzalika yatakasalu 'anit ta'at wa yatashaghalu 'anha bi umuri dunya. Malas masjid, malas salat, malas sedekah. Mau nyale-alea. Urusannya dunia aja. Bagaimana perusahaan saya supaya maju? Bagaimana untung saya supaya banyak? Relasi saya supaya banyak? Goal usaha-usaha saya. Tapi nggak pernah bilang bagaimana saya goal nanti menghadapi Israel. Bagaimana saya goal nanti menghadapi kubur yang pasti. Kalau usaha belum tentu, saudara. Kalau ngajukan proposal, bukan proposal apa nih, kalau mau perusahaan tuh ini 2, 3, 4. Bukan lamaran yang mau ngajukan, dia punya ini saya bisa kerja sekian, ini sekian. Yang kayak begitu. Ini kita dengan Allah SWT nih harus mikir, saudara. Ya, di dunia aja begitu. Saling nyusul-nyusul untuk mendapatkan dunia kayak dengan akhirat yang pasti. Sekarang kalau untuk juga masuk kerjaan ente, bukan nggak mungkin PO-nya dibatalkan oleh perusahaan, bisa? Ya kan? Bisa. Ini kita dengan Allah. Tobat nggak mau, amal baik nggak mau, dunia aja dipikirin. Lebih hebat, lebih bagus. Paling tidak barangkali, oke lah, ente dunia, kita hidup di dunia. Bohong orang kalau nggak ini di dunia. Kita kan perlu dunia, ya, perlu dunia. Tapi ambil kanan dan kiri, ambil dua-duanya biar balance. Insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita. Tapi ini enggak, dunia aja udah. Ya. Sudah begitu menganggap dirinya benar lagi, kan repot nih. Sakit, dia nganggap sehat. Tinggal nunggu jatuh, ya, nggak mau berobat. Baik. Wa yatawahham ma'a dzalika anna Allah Ta'ala yukrimuhu wa yarfa'uhu fi darajatil jannah ma'al muhsinin. Saya akan diangkat derajat saya oleh Allah. Buktinya saya senang. Hidup saya mewah, nggak susah. Kalau Allah nggak senang sama saya nggak susah dong. Padahal bukan itu urusannya, bukan soal susah dan tidak susah. Ya. Taufik dari Allah ada nggak? Saya bakal diangkat oleh Allah. Sekarang senang, Allah pasti menyenangkan saya. Ini rahmat Allah, ini saya bisa senang, saya bisa kaya, saya bisa jadi pemimpin dan seterusnya dan seterusnya. Yarfa'uhu fi darajatil jannah ma'al muhsinin, saya akan diangkat di surga bersama orang-orang yang baik, yang berbuat baik muhsinin. Fahuwal mutamannil maghrur, ini orang ngimpi dan tertipu. Udah mandi. Ya, sekedar angan-angan, hanya berangan-angan dan tertipu. Angan-angan ada buktinya nggak? Nanti berangan-angan jadi presiden nggak? Ada. Kayak ngimpi, saudara. Kayak ngimpi. Saya masih ingat Sayyidina Habib Al-Wali, ya, Hasan bin Abdullah Syatiri. Beliau paling nggak senang dengar orang ngimpi-ngimpi perlu dibicarakan. Beliau, kalau Anda mimpi semalam dapat uang 50 juta. Ya. Besok dapat nggak? Besok dapat nggak? Nggak dapat, sudah ngimpi.
Ini orang-orang yang mengatakan nih nggak amal, nggak berbuat baik, mau masuk surga, mau di apa namanya diutamakan oleh Allah, mimpi saudara. Nggak ada. Kita tidak ditunjukkan oleh Allah SWT artinya nih, hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik daripada malaikat, daripada para anbiya, daripada sholihin, semua mereka berusaha. Ya. Jadi orang yang begitu cuma angan-angan aja. Bermain di angan-angan. Wal ajizul ahmak, lemah dia dan sombong, dungu, ya. Wa dzalika li anna Allah taala yaqul wa qaulul haq, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, firman Allahnya hak, saudara-saudara. Ya, kufur kalau kita katakan Al-Qur'an salah, enggak benar. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua punya Allah, yang di muka bumi, di tengah-tengah bumi, di dalam bumi, di atas bumi, di langit, semua punya Allah. Urusannya Allah tahu, urusannya Allah pegang, urusannya Allah kuasai. Hah? Kemudian liyajziyalladzina asa'u bima amilu. Allah tahu orang di dunia ini kan ada dua bagian, ada yang orang-orang ahli khair, ada orang yang kacau. Jangan ente anggap Allah nggak paham. Dan bakal Allah, ini punya aku kata Allah. Seolah-olah Allah ngomong ini, hei hambaku, kamu jangan macam-macam, ini punya aku semua. Aku tahu siapa kamu. Dan aku telah tunjukkan melalui rasul-rasulku bagaimana cara berbuat baik terhadapku. Dan itu untuk kamu, bukan untuk Allah, enggak. Dan semua akan dibalas oleh Allah. Wa illa, buat apa Allah ngasih akal sama kita? Dikasih otak buat apa? Kan buat dipikirkan nih. Otak kita dikasih oleh Allah. Oh ini bukan hanya A, B, C, D, bukan. Ini salah, ini benar. Itu Allah, ini yang menimbang. Kalau dia sehat, benar otaknya dia menimbang. Oh ini salah nih. Oh ini benar. Dan hendaklah gunakan keputusan kita dari otak ini untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah secara agama, bukan secara hawa nafsu. Secara agama, bukan secara hawa nafsu. Ya? Baik. Kata Allah, aku akan balas sih semua yang berbuat jelek. Bima amilu wa yajzil ladzina ahsanu bil husna, dan aku akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Maknanya kita ini bakal dibalas. Yang berbuat baik, buktikan kebaikannya, akan dibalas oleh Allah. Yang nggak berbuat baik, ngaku-ngaku baik, kan bohong. Emang Allah nggak tahu? Yang di langit, yang di bumi punya Allah. Pikir Allah nggak tahu kita berzina, kita nipu, kita korupsi. Emang Allah tidak tahu? Istri selingkuh atau suami selingkuh, Allah nggak tahu? Tahu. Tidak ada yang keluar dari pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau Anda sudah tahu ini, semua akan ada hukumannya, semua akan ada batas-batasnya. Batas air dari permainan kita adalah kalau sudah mati. Ketika hidup, ya itu di situ. Apa yang mau Anda inginkan? Surga, amal soleh. Anda mau neraka, jangan amal soleh. Tinggalkan semua itu. Secara kasat mata, jalan neraka. Allah tunjukkan kepada kita dua jalan. Ini jalan benar, ini jalan salah. Cerna. Jalan ini bahaya nih. Ini jalan ini. Kebetulan masih sahib, masih teman kita. Bahaya ini. Apalagi sekarang musim hujan. Kalau takdir Anda nggak tabrakan, biar Anda ngebut, nggak apa-apa. Kan bukan jawaban itu. Betul, memang kelihatannya kan tuh, kelihatan tuh. Betul kan omongannya? Kalau saya tidak ditakdirkan tabrakan, biar saya lari 120 di jalan pol tangan, saya nggak apa-apa. Tapi gila itu orang, saudara-saudara. Kan kita dikasih otak. Allah mentakdirkan sesuatu, tidak langsung begitu saja. Tidak. Yang makbul. Ngebut, tabrakan. Pantas, kenapa ngebut ente? Kalau orang jalan baik, taat aturan lalu lintas, ya, dia sering mengelak untuk
jalan-jalan yang nggak benar, masalah selamat, pantas. Tapi kalau sudah begitu masih ketabrak, orang masih bilang ini orang baik. Tapi ya sudah, takdirnya Allah. Baru kita ngomong begitu, takdirnya Allah ini orang sudah. Tapi ente bawa di sini 100 tabrakan. Oh, pantas. Syukurin. Iya kan begitu kan? Ya kan? Jadi hadirin, mumpung kita ada di panggung amal nih sekarang. Ya? Jurinya ada. Siapa jurinya? Malaikat. Pimpinannya Allah Subhanahu wa taala. Allah tak perlu malaikat. Tapi untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah bikin malaikat. Bagiannya ini bagiannya ini bagiannya ini. Padahal Allah bisa menguasai semuanya. Semua bisa. Tapi bukan kebesaran kerajaan Allah Subhanahu. Baik. Sekarang masuk nih ke bab percontohan untuk kita perbandingkan. Yang paling baik dari makhluk Allah ini para anbiya. Ya. Anbiya itu dikecilkan lagi. Ulul azmi diambil lagi yang paling top. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Paling baiknya makhluk Allah. Ya. Jadi yang pertama ditunjukkan oleh Allah siapa? Ya. Malaikat nih. Sekarang definisinya malaikat aja. Dari definisinya saja sudah hebat tuh malaikat. Ajsamun muraniyatun mubarra'atun anil kuduratil jasmaniyah yatasyakkal yakdir an yatasyakkal bi syakal ay syakal. Malaikat itu isim, ada bentuk dari cahaya. Ya, dia cahaya. Suci dari kekotoran diri. Enggak makan, enggak minum, enggak tidur, enggak nikah. Bukan laki, bukan perempuan. Malaikat ladzi wila abid wa umla akla la syurba wala naum lahum katgit kata lagi. Ya, enggak makan, enggak minum, enggak nikah. Malaikat. Kerjaannya apa? Menerima perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi udah pasti benarnya itu tuh tingkatan malaikat. Apa malaikat gak ibadah sama Allah? Ibadah. Maksudnya kan gak usah ibadah tuh malaikat. Dibikin oleh Allah dari cahaya dengan sifat tertentu yang lain dari kita. Ya, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan menjadi duta-dutanya untuk para anbiya. Tapi mereka beribadah kepada Allah. Tsumma wasafallahu alladziina ahsanu bi qoulihi ta'ala summa wasafallahu alladziina ahsanu bi qoulihi ta'ala. Nah, lihat nih. Allah mensifatkan orang-orang yang baik di firman-Nya nih. Alladziina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Ya. Alladziina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Orang yang baik itu adalah yang menjauhkan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, besar dosa, kecil dosa, 1000 duit, 100 duit, 1 ketip 2 duit. Ya. Illa lamam. Lihat rahmatnya Allah. Orang yang baik itu yang meninggalkan dosa-dosa dan berbuat baik, dosa besar, kecuali barangkali hal-hal yang kecil yang tidak bisa dia hindari. Mana saudara hal kecil yang dilakukan oleh orang, tapi insya Allah benar-benar Allah ampuni ya. Yang kelihatannya kecil itu dosa-dosa kecil, saudara, ngomongin orang paling nggak berasa, padahal bisa jadi besar. Sebab yang besar gara-garanya dia yang kecil kan? Iya, kita anggap kecil kan? Terus ngomongin orang, jadi besar. Ya. Lamam ini dimaafkan oleh Allah. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Dikasih kabar gembira, sesungguhnya Allah luas pengampunannya. Artinya seolah-olah Allah ngomong gini, wahai hambaku, berbuat baik. Aku tahu kalian punya bakal salah. Lebih besar daripada kesalahanmu. Kan gitu. Dikasih kabar gembira kita orang-orang baik. Allah tahu orang yang berbaik. Orang yang namanya orang ada salahnya. Tapi Allah udah buka duluan tuh.
kata Allah Subhanahu wa taala? Qala inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Allah, Tuhan kamu sangat luas pengampunan. Tapi awas, hati-hati, jangan dipermainkan di pengampunan Allah. Mentang-mentang Allah luas pengampunannya, Anda mau semua maunya nggak bisa. Ya, bisa. Tadi itu, ya. Maaf. Bisa berdalil dengan ini. Ya. Walamam was-saghair min adz-dzunub allati la yakadul 'abdu yakhlu minha. Lamam itu dosa-dosa kecil, ya, yang biasanya seorang hamba sulit terlepas dari dia, kecuali yang betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Pertanyaan dari Allah nih. Kalau ada orang yang mengatakan anak nggak perlu amal, nggak perlu apa, Allah Ghafurur Rahim, saya bisa langsung surga, Allah Maha Kuasa, benar kan omongannya? Itu tipuan setan kan? Benar omongannya, Allah Maha Kuasa, benar. Allah Ghafurur Rahim, benar. Allah bisa menerima dari siapapun, betul. Semua ada asbab, ada caranya, ada aturan mainnya, bukan semuanya begitu. Kalau memang aturan begitu mah nggak usah ibadah kita udah. Nabi nggak usah ibadah, apalagi Nabi orang pilihan Allah. Nabi sampai apa namanya bengkak-bengkak, ya, ibadah kepada Allah SWT. Kita harus lebih dari itu, nggak bisa. Baik, ini pertanyaan dari Allah nih. Apakah kami jadikan orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beramal soleh kal mufsidina fil ard? Seolah-olah mengatakan, hei hamba-hambaku, apa kamu pikir aku akan jadikan orang-orang yang beriman kepadaku dan beramal soleh, melakukan perbuatan yang baik seperti orang yang rusak, orang yang jahat? Tentu jawabannya tidak kan? Tentu jawabannya tidak. Jadi kalau dia mengatakan dengan tidak sholat, dengan tidak puasa, dengan melakukan dosa akan mendapatkan ganjaran dari Allah, akan mendapatkan tempat yang ditinggalkan, ini terjawab oleh ini. Allah tidak akan menjadikan orang yang jelek sama dengan orang yang bagus, orang yang amal dengan orang yang tidak amal, orang yang soleh dengan orang yang soleh. Nggak mungkin orang samakan. Jadi kita harus berusaha untuk jadi orang apa? Soleh. Ya. Karena ini Allah yang mengatakan, am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah aku akan samakan orang-orang yang ahli taqwa dengan orang yang ahli maksiat? Ini ayat seolah-olah Allah mengatakan, la naj'aluhum sawa'an indana la fid dunya wala fil akhirah. Aku tidak akan menjadikan orang-orang ahli taqwa sama dengan orang-orang ahli maksiat, la di dunia wala di akhirat. La di dunia. Orang-orang yang ahli maksiat ini nggak punya kenikmatan hidup, saudara. Semua nikmatnya. Begitu pulang, misalnya dia mabuk, dia India, dia ini, nanti nyesal di rumahnya. Tapi orang ahli khair, tambah hari tambah senang, tambah bercahaya, tambah berbahagia, tambah luas hatinya, tambah mudah berbuat baik. Tidak mungkin disamakan. Tidak mungkin. Ahli maksiat boleh disamakan dengan ahli taat? La hasya wa kalla. Tidak bisa. Oleh karena itu, marilah kita jadi orang ahli taat, supaya kita mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala dan disayang oleh Allah. Wa qala ta'ala mahasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah orang-orang yang berbuat dosa itu dia menganggap aku akan menjadikannya seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Lanjutkan. Sawa'an mahyahum wa mamatuhum, dia anggap sama. Yang soleh dan yang orang yang enggak benar, aku akan jadikan sama. Kehidupannya di waktu di dunianya, waktu mau matinya, di kuburnya, di mahsyarnya, dan di depan Allah nanti penimbangan sama sekali. Sawa'an mahyahum wa mamatuhum, hidup dan matinya sama ya. Kalau mereka mengatakan demikian, kayak tadi itu, Anda nggak usah sholat, nggak usah ini, nanti Allah bakal mengangkat derajat saya seperti orang-orang muttaqin. Salah. Yang ngomong salah bukan saya, Allah. Sama ya. Perhitungan mereka, salah pendapat mereka itu. Nah, kenapa Allah ngomong begini? Memang ada orang yang begini di dunia, ada orang-orang yang sombong kan begini. Itu tabiatnya.
Kamu sholat belum tentu masuk surga, benar? Enggak sholat apalagi, pinter. Yang sholat kan belum tentu masuk surga. Kamu enggak sholat lebih enggak lagi masuk surga, saudara. Kalau yang sholat aja enggak belum tentu, wah ente piye? Wa abtalah husbanahum wa tawahumum. Allah membatalkan tuh pendapat mereka, perhitungan mereka yang digodok oleh setan, ya, yang tidak kelihatan. Wa dhamma hukmuhum bidzalik. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan celaan dari Allah. Bakal, ya, sama-sama. A'ni dhannahum at-taswiya bainahum wa bain ahli al-ihsan 'inda rabbihim. Jadi pandangan mereka, perhitungan mereka, sangkaan mereka bahwasanya orang-orang yang berbuat nggak baik sama orang baik sama aja, nggak bisa, saudara. Nggak usah jauh-jauh, saudara aus, minum 1 sendok dengan aus, nggak minum sama sekali, kira-kira mana yang lebih aus? Makan 1 sendok dengan yang nggak makan, yang lapar nggak makan, ini 1 sendok makan. Anggaplah kita nomor yang tadi saya katakan tuh, biar 1 sendok saya makan. Kita cuma punya sholat, kita cuma punya puasa, cuma punya hadir majelis taklim. Kalau ada ibu ayah orang tua kita hormati orang tua kita, berbuat baik, nggak nipu orang, ngomong baik, semua. Allah Rahman Rahim. Ya? Berarti Anda makan tuh walaupun 1 sendok. Kalau dibandingin amal-amal kita dengan orang yang soleh, dibandingkan dengan Rasulullah SAW, jauh. Tapi Anda sudah meniti jembatan yang benar. Ini jembatan ada 2 nih, ada jembatan benar, ada jembatan nggak benar. Buktinya, ini Anda kemarin nih, Anda meniti jembatan yang benar. Kenapa mau kemari? Saya mau ngaji. Minimal di hati Anda perlu ngaji. Jadi baik. Di pengajian saya akan mendapat ilmu. Di pengajian mungkin yang saya tidak tahu, jadi saya tahu. Apa namanya? Perasaan Anda yang semacam ini terpuji di sisi Allah. Sudah salah satu jalan untuk menjadi baik, saudara-saudara. Perasaan ini nggak dimiliki oleh semua orang. Bapak-bapak ini harus bangga. Nggak semua orang punya perasaan seperti Anda. Pengen dapat ilmu, pengen dengarkan kalimat-kalimat yang baik, firman Allah, qaul Rasulullah SAW. Barangkali saya nggak paham, saya bisa jadi paham. Ini Anda istimewa di sisi Allah. Nggak semua orang begini. Antum nih pilihan. Jangan dibatalkan. Pilihan antum sudah dipilih begini, baik, terus. Kayak Al-Barham. Gimana gitu? Terus sampai akhir ayat. Coba. Haji Arsan. Banyak Arsan yang baik. Terus Anda sudah dapat keistimewaan dari Allah, nggak bayar lagi, nggak dipajak, ya dikasih taufik oleh Allah. Apa tuh taufik? Kekuatan Anda untuk taat kepada Allah. Biasa sembahyang 2, pengen 4. Biasa sedekah 500, saya pengen 5.000. Itu kan taufik dari Allah. Nggak semua orang dapat itu. Hamba-hamba Allah pilihan. Nah kita cari jalan supaya dapat itu, saudara. Taufik nggak begitu saja turun. Buktikan datang sholat jamaah walaupun di rumah bisa sholat, nggak peduli hujan, datang. Nggak perlu ada pekerjaan lagi sibuk, tidak, saya mau sembahyang dulu. Ini menunjukkan saudara ada usaha, tidak sia-sia. Allah yang katakan sama orang yang berbuat ahli maksiat. Antum istimewa di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan ini istiqomah sampai akhir-akhir kita. Amin ya rabbal. Baik. Jadi hati-hati ya. Hati-hati urusan-urusan dengan Allah SWT ini jangan dianggap enteng oleh kita, jangan. Karena urusan-urusan dengan Allah pasti. Urusan-urusan dengan dunia belum pasti. Walaupun kadang-kadang ada yang pasti, tapi nggak semuanya. Ya. Belum tentu hasil, tapi
dengan Allah pasti hasilnya. Baikkah itu, jelekkah itu, pasti semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran, tak bisa keluar, tak bisa. Semua ada. Ya. Baik. Bahan perbandingan kita. Wa qad wasafallahu malaikatahu wa anbiya'ahu alaihimussalam. Allah mensifatkan sifat Nabi ini dan malaikat-malaikat, ya, alaihimussalam. Wa ibadahul mu'minina fi kitabihi bil a'malis shalihah. Allah mensifatkan malaikat-malaikatnya, nabi-nabinya alaihimussalam, dan hamba-hamba yang mukminin di dalam Al-Quran dengan amal yang saleh. Yang disebut mukminin itu orang yang saleh. Gak ada orang yang mabok disebut mukminin, gak ada. Makalan at-tagi, an-nagi, preman, tukang mabok fulan, ada? Gak ada, saudara. Tidak ada. At-tagi, an-nagi, fulan, kiai fulan, abai fulan, ustaz fulan. Istiqomah di jalan Allah. Ya. Kemudian wabil mulazamati laha. Jadi orang-orang yang baik itu orang yang melakukan amal soleh. Enggak titik tuh demi amal soleh. Mulazamah. Apa mulazamah? Istiqomah. Mulazamah itu istiqomah. Jadi bukan ini hari sembahyang maghrib jamaah, besok nggak sembahyang, subuh nggak sholat, doar sembahyang lagi. Nggak itu mulazamah tuh. Ya, ya. Kalau bisa tambah baik, jangan kurang. Minimal sama deh. Kemarin apa sekarang sama. Karena kemarin 5 waktu sembahyang biasa ada jamaah. Usahakan tuh terus begitu. Cepat. Ya, istiqomah. Katakan al-istiqomah itu khairun min alf karam. Istiqomah itu lebih hebat dari 1000 karamat. Karamat biasa. Orang datang ente begini. Biasa tuh. Yang hebat tuh ente bisa sholat di masjid, istiqomah 5 waktu, jamaah, dapat Allahu Akbar. Hebat. Ya. Ramadan enggak pernah tinggal 30 hari. Hebat. Akhlaknya bagus. Hah? Sama orang tua, sama tetangga, sama sesama dan siapapun, termasuk kepada orang kafir dan binatang. Hebat. Bukan yang duitnya banyak, yang hartanya banyak, yang pangkatnya tinggi, yang dinilai yang itu. Saudara-saudara, perbuatan baik Anda yang istiqomah itu yang hebat. Sebab nggak bisa semua nih istiqomah. Nggak gampang nih istiqomah. Hamba-hamba Allah pilihan, saudara. Wal musara'atu fiha ma'al khauf wal khasyah wal isfaq wal wajal. Dia sudah amal baik, dia sudah berbuat baik, dia sudah istiqomah, tapi hatinya takut keterima tadi. Bener gak anak punya kerjaan ini, amal anak ini cukup benar syarat dan rukunnya? Takut Allah tidak terima, padahal udah bener, tapi masih takut. Inilah amalnya benar, walau ada takut sama Allah SWT. Ini yang benar, yang amalnya bagus, masih mikir, ya Allah, benar kan nih anak punya perbuatan? Masih berpikir seperti itu. Ini enggak. Mana sama? Ini mereka sudah berbuat baik, masih punya pemikiran yang semacam itu. Ya. Jadi, nah ini Habib Allah mengambil sempalan-sempalan dari ayatnya, ya, yang menunjukkan tentang hal ini, tentang malaikat. Bal ibadun mukramun. Malaikat ini hamba-hamba Allah yang mulia. Kenapa? Sebab dia melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan. Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Malaikat pasti itu, ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, di Quran tuh. Tidak pernah maksiat malaikat itu. Dan melaksanakan apa yang perintah Allah. Kata misalnya Allah bilang, "Hei, fulan," malaikat misalnya, sujud kamu, tidak akan mengangkat dari sujud sampai yaumul kiamah. Malaikat. Tidak ada capeknya. Kalau malaikat bilang,
Doa kamu, doa terus sampai yaumil qiyamah. Sampai Allah bilang stop, baru malaikat. Saya sunatullah ma'amaruhum. Dan mengerjakan apa yang semua saja yang diperintah oleh Allah. Kita bisa kayak malaikat. Makanya orang baik suka disebut apa? Kayak malaikat. Bal ibadun mukram, mereka itu orang-orang terhormat, karena orang-orang kafir mengatakan malaikat itu anak Allah malahan. Ini kalau di ayatnya dipanjangi lagi ke belakang, ini jawaban kepada orang-orang kafir yang mengatakan malaikat itu anak Allah. Ila qaulihi wa hum min khasyatihi musyfiqun. Takut kepada Allah. Hati-hati. Padahal udah baik. Ini malaikat. Wah ente, kita nih. Kadang-kadang kita udah maksiat. Malaikat begitu. Udah nggak maksiat, masih takut kepada Allah. Allah Ta'ala fil anbiya, nih Nabi. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Para anbiya kerjaannya apa? Kan punya 4 sifat Nabi. Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Kerjaannya gitu. Apa itu berbeda? Kalau beliau ngomong, beliau duluan tuh yang ngamalkan. Yunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qaulillah minhu. Nabi yang ngasih jalan kepada kita. Fulan, salat. Nabi yang paling rajin salat. Fulan, jangan kamu berzina. Wah, Nabi paling jauh dari itu. Fulan, kamu harus berakhlak baik. Nabi orang yang terdepan, akhlak baik. Fulan, ayo jihad. Nabi paling depan jihad. Jangan ente pikir kayak apa namanya orang-orang jenderal-jenderal sekarang cuman bermain di komputer. Berangkat. Dicamperin, lari semuanya. Nabi tidak. Nabi ngajak sahabatnya, dia kumpulin dulu kalau perang. Dikumpulin semua. Tanya dulu, ada yang kena saya dolimin tidak? Ini depan kita mati. Ada yang pernah saya dolimin? Cepat ngomong. Saya balas sekarang. Ya dikasih maaf atau dibalas. Di depan Rasulullah, nggak di belakang. Cuman sahabat, kurungin aja tuh Rasulullah. Rasulullah itu perang. Bukan di belakang ngasih perintah, ente ke kanan, ente ke kiri, ente ke depan. Begitu datang linian, serangan, dia paling duluan larinya. Paling duluan. Ini jenderal-jenderal sekarang kan lari duluan, orang nggak di depan. Yang maju siapa? Yang maju tuh yang kecil-kecil, apa namanya tuh? Prajurit yang maju. Rasulullah tidak begitu. Sampai penentuan mau menyerang, Rasulullah yang ngatur. Rasulullah nggak pernah ngomong, besok serangan kita akan ke kanan atau ke kiri jam sekian, nggak kasih tahu. Dari siasat perang Rasulullah nggak dikasih tahu. Sebab kalau dikasih tahu kan ada mata-mata bisa dikasih tahu duluan. Kadang-kadang malah begini, saya mau begini, dirubah Rasulullah. Ya, karena memang fatwa diberi oleh Allah SWT. Ya. Tapi mereka mengharapkan rahmat Allah yang luar biasa. Takut kepada Allah yang luar biasa, sering menangis, sembahyang sampai bengkak-bengkak, minta dibalas kalau ada yang zalim kepada Rasulullah. Nggak pernah zalim. Ya, pernah satu kali Rasulullah di peperangan. Tahu peperangan apa itu? Di saf oleh Rasulullah di barisan. Kalau dulu kan perang nggak kayak sekarang. Kapal udara, peluru kendali ini nggak ada, saudara. Dulu kalau mau perang ditentukan perang di sini. Nanti perang udah kumpul di sini, kumpul ini, kumpul nanti nggak langsung perang. Jagoan-jagoannya dulu yang keluar. Ayo keluarin dari ini siapa? Berapa orang? Keluar dari sini.
Nanti kalau sudah mulai mau berkecamuk pakai itu. Baru udah. Begitu dulu. Sekarang nggak begitu kan? Itu Rasulullah udah ngatur semua. Ayo, siapa yang pernah aku dolimi? Kalau ada yang memang pernah aku dolimi, sekarang waktunya. Kita nggak tahu nih, bakal hidup apa mati. Tuh pemimpinnya begitu, gak di belakang, saudara. Akhirnya satu orang sahabat datang kepada Rasulullah. Gal, ya naam ya Rasulullah, ente pernah ini anak. Pernah berbuat salah kepada anak. Gal, ya. Ayo, balas. Gal, anak gak mau balas. Sebab dulu anak dipukul di saya punya perut. Buka ente punya perut. Anak mau balas di situ. Rasulullah, pasti orang benar. Buka perutnya Rasulullah. Dibuka perutnya, ini orang lari, dicium Rasulullah SAW. Kaget Rasulullah SAW, kok gini? Tadinya kan dia mau balas. Selesai, bilangin, apa yang membuat kamu berbuat seperti ini kepada aku? Ya Rasulullah, di depan saya kematian. Aku ingin mati, aku sudah bertemu kulitku dengan kulitmu ya Rasulullah SAW. Sampai seperti itu. Demi untuk mencari keridhaan Allah SWT, membela dengan Rasulullah SAW. Sahabat Nabi. Itu sahabatnya gimana nabinya, saudara-saudara? Itu sahabatnya gimana Nabi? Kalau tidak salah beliau wafat tuh. Bayangkan, saking ingin dekatnya kepada Allah, ingin dekatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi hadirin, Rasul itu takut sama Allah. Di samping ibadah benar, perbuatannya benar, dakwah kepada Allah, cari jalan untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siksa Allah bukan main-main. Siksa Allah tidak bisa dianggap enteng. Ya. Inna adzab rabbika kana mahdzura. Sulit azab. Dan kita jauhkan dari azabnya Allah. Kalimat saya yang terakhir, mudah-mudahan kita dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah, inayah, berbuat baik, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan orang-orang yang baik, beramal yang baik, sehingga pungkasan kita pun baik ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.